Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Masjid Al Jihad, insyaallah yang dirahmati Allah, kita awali kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian malam hari ini temanya adalah meraih kebahagiaan hidup. Kajian ini pertama, insya Allah kalau memang dilanjut kita siapkan materi-materi yang kaitannya dengan kehidupan kita. Insya Allah menarik materi hari ini. Paling tidak kita akan paham sebenarnya hidup ini apa sih yang dicari. Kalau mencari kebahagiaan, sebenarnya bahagia itu bagaimana sih? Insya Allah hari ini kita coba untuk mengungkap. Bisa diikuti Pak Bu ya? Oke. Baik. Bahagia itu adalah pilihan. Allah menciptakan manusia ini bahagia atau tidak tergantung manusianya. Kita pilih yang mana? Karena apa? Dalam hidup ini sulit dan akan selalu begitu. Masalah datang silih berganti. Artinya apa? Hidup kita itu jangan terlalu banyak berharap nanti saya begini-begini, enggak. Atau mungkin kita nanti selamanya akan seperti ini. Atau mungkin tambah gak seperti ini. Artinya apa? Kehidupan kita nggak tahu ke depan. Syukur-syukur ada peningkatan, ya kan? Tapi kayaknya kalau sudah di atas usia 50 ini kayaknya sulit untuk meningkat. Bisa juga menurun, bisa juga. Karena itu bahagia itu pilihan. Bahagia tidak mengenal usia, bahagia tidak mengenal tempat dan waktu. Artinya kebahagiaan itu tergantung diri kita. Dale Carnegie itu pernah bilang, if you can, you can. Apa? Jika kamu berpikir bisa ya, bisa. Artinya kehidupan kita ini bahagia atau tidak tergantung diri kita sendiri. Saya tanya, Bu, kita bahagia itu setelah nikah atau sebelum nikah sih? Halo? Kita bahagia loh sebelum nikah atau setelah nikah? Sebelum punya anak atau setelah punya anak? Sebelum punya cucu atau setelah punya cucu? Tuh gak ada yang jawabannya kok gak ada yang jelas. Ternyata bahagia itu gak tergantung dari adanya cucu, adanya anak, adanya istri, enggak. Hidup itu bahagia itu tergantung kita. Kita bahagia pun enggak, gitu aja. Apa karena setelah ada cucu bahagia? Belum tentu, malah repot. Iya kan? Tadi persoalannya bukan karena sesuatu. Kita bahagia itu karena diri kita sendiri. Karena itu bahagiakanlah diri kita supaya kita bahagia. Halo? Ayo kita kaji lah. Kita ini sudah dewasa, ayo kaji secara logika aja lah. Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa-apa, ditentukan oleh diri kita sendiri. Bahagiakanlah diri kita. Jangan gara-gara setelah punya istri malah tambah gak bahagia. Oke. Kebahagiaan itu sumbernya di hati kita, Bapak Ibu. Rasulullah pernah mengatakan, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salukat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wa yal qalb. Dalam diri seseorang itu, dalam jasadnya itu ada segumpal daging. Idza salukat, kalau daging itu bagus, salukal jasadu kulluhu, maka seluruh jasadnya itu baik. Wa idza fasada, apabila daging itu jelek,
Fasada jasadu kullu, maka seluruh tubuhnya itu atau dirinya orang itu akan jelek. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Itulah yang disebut dengan hati. Berarti hati adalah sumber perbuatan manusia. Hati ini adalah istilahnya apa sumber itu? Ya sumbernya. Bahagia dan tidaknya kita tergantung apa? Hati ini. Itu karena harta benda bukan. Justru semakin banyak harta benda malah tambah gak bahagia. Soalnya apa? Ku pusing di urusi. Dhisik gak patek soge, sik iso ngaji. Saiki soge didik, gak iso ngaji. Ada itu. Jadi hati ini bisa menjadi sumber kebahagiaan jika pemiliknya mampu membersihkan berbagai kotoran yang berserakan. Sebaliknya hati merupakan sumber bencana jika pemiliknya gemar mengotori hatinya. Makanya ciri kebahagiaan seseorang itu bagaimana bisa membersihkan hati. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Lail itu, qad aflaha man tazakka, qad sungguh aflaha bahagia man orang tazakka yang membersihkan hatinya. Siapa yang ngomong? Allah. Berarti selama hati kita belum bersih, nggak akan bisa bahagia. Bu, kira-kira hatinya harus bersih kurang? Sudah membersihkan dari kotoran iri enggak? Soalnya hati kita itu kotor gara-gara 3, iri, dengki, dan dendam. Iri itu apa sih? Iri itu adalah SMS. Senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain. Berarti ini orang enak gak seneng sampean. Iku jenenge apa? Pernah gak itu? Berarti gak iso bahagia. Soalnya artinya sih duwe rasa atau senang melihat orang lain susah. Nek ana wong gak enak kapok ngono. Mohon maaf loh. Kalau sudah terhinggapi semacam itu berarti dalam diri kita ini ada apa? Kotoran. Kalau sudah ada kotoran, kapanpun gak akan bisa bahagia. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Dengki. Apa dengki itu? Bukan hanya gak senang melihat orang lain senang, tapi berusaha untuk memiliki kesenangannya. Dulu itu kalau ada orang nang masjid masih muda-muda ya, sandalnya disingit di situ. Itu berarti apa, Bu? Dengki. Apa cek kapok untuk mulai cek gak sandalan. Soalnya sandalnya kocone api. Hati-hati itu dengki. Yang ketiga dendam. Apa dendam? Berusaha untuk menyakiti. Jadi bukan hanya gak seneng berusaha untuk memiliki, tapi berusaha untuk nek iso cek gak iso nyambut gawe wis kapok. Nah itu jenenge apa? Dendam. Makanya dendam itu penyakit hati. Selama hati kita tuh masih dikotori oleh penyakit itu, kapan gak iso bahagia. Siapa yang ngomong? Allah. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang yang membersihkan hatinya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mencoba untuk melihat apakah hati kita ini bahagia, apa diri kita bahagia atau tidak. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah mengatakan ada 7 kunci kebahagiaan hidup. Jadi ngajinya hari ini kita akan bahas 7 kunci kebahagiaan hidup. Apa saja? Sepintas seperti ini nanti. Saya jelaskan satu persatu aja ya. Yang pertama, apa ini? Bu, jangan membenci siapapun karena kebencian kita terhadap orang lain bisa jadi menghalangi diri dari ampunan Allah. Jadi jangan sekali-kali membenci seseorang walaupun dia berbuat kesalahan kepadamu.
Selama masih ada rasa benci, rasa manggel pada seseorang, jangan berharap hidup kita bisa bahagia. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Sogene yo opo, enake yo opo, tapi ada orang sing dibenceni, sing dimangkeli. Kira-kira gimana? Halo? Biasanya orang yang dimangkeli, yang dibenceni itu mesti pikiran kita tercurahkan ke situ. Nanti mikir iku, kate mangan mikir iku. Pemane mangan enak-enak, sing dibenceni, sing dimangkeli teko. Ngumet. Apalagi sing dibenceni kono omah dhewe. Wah. Halo. Makanya kalau kepingin bahagia, jangan punya rasa benci dengan orang. Qad batatil baghdha'u min qaulihim min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah mengingatkan, orang kali itu kalau benci bukan yang nampak, mohon maaf ini, ketika nampak kebencian, mohon maaf, dalam wajahnya itu ada rasa benci pada orang. Ternyata katanya Allah, wa ma tukhfi suduruhum akbar, justru yang ada di dalam hatinya itu malah lebih asli niku mek ngene tok. Jerone igit-igit niku. Awas kok yo. Tuwe kae kata unta. Jadi orang itu kalau benci, Bu, yang di dalam malah lebih besar. Makanya kadang-kadang bener wong yang meneng, tapi ambek ndelok ambek sinis. Oh, iku berarti jero atine tambah bergejolak itu. Jadi hati-hati, Bu, Pak, kalau kepingin hidup kita bahagia, ojo duwe rasa benci ambek Allah. Kayaknya ini ya. Sama dengan saya. Apa? Kebencian karena apa biasanya? Saingan gitu tuh. Atau karena pernah dilecehkan itu, atau pernah dirasani, dilokno, atau difitnah itu. Ada nggak yang sekarang masih punya rasa dendam dengan orang, benci dengan orang? Ada kayaknya ya. Dilihat dari kerutan wajahnya tuh Pak, ada. Jadi yang pertama, kalau kepingin hidup bahagia apa Pak? Bu, jangan punya rasa benci dengan. Saya nggak punya masalah dengan orang. Hidup saya hilangkan bermasalah dengan orang. Sudah, enak aja. Kemana-mana tenang. Sampai duwe masalah sampai uang. Ketemu gimana kira-kira? Apalagi kalau ketemu di lorong, pas depan, isok balik kucing Pak. Aduh, peluk teko, aduh. Makanya orang itu kalau punya rasa benci sama orang, kapanpun gak akan bisa bahagia, gak akan tenang hidupnya. Ya apa ini? Diteruskan lagi. Monggo, mau tanya monggo, langsung aja. Dilanjut? Yang kedua, ada 7 loh ini. Oke. Nah, jangan mengeluh. Apa Bu mengeluh? Sabar. Jangan berkeluh kesah, perbanyaklah berdoa. Mohon maaf, katanya Rasulullah, ketika kamu ketemu orang, basyirun. Apa basyirun? Basyirun wa nadhira. Basyirun itu berikan kabar gembira. Nah, kita itu kalau ketemu orang gak tahu kayak kabar gembira, liyane sambat bae. Padahal setiap kita mengeluh, mohon maaf ini, maka saraf-saraf pesimis itu akan berkembang itu. Justru saraf optimis akan rusak. Makanya kalau bisa usahakan jangan apa? Khuliqal insanu halu'a. Karena ada itu ya, manusia itu penggaweane apa? Kalau kesah. Enak ngersulo, gak enak tambah. Bu, jenengan tahu nggak? Orang itu kalau ngersulo, mengeluh, itu ternyata kayak virus nular. Contoh aja, aku lo sak minggu lo gak diwawu duit balas. Cari di situ nih, awakmu sak minggu, aku 2 minggu. Itu kalau kesal mesti
Ada juga yang mengeluh sakit. Koyok kulo lowor iki. Aduh. Enak wak musik ngono tok. Aku tambah kene iki. Ada gitu ya. Makanya orang itu kalau mengeluh justru malah nular. Mesti itu Pak. Makanya gak usah mengeluh. Hidup ini memang perjuangan, harus dihadapi. Semakin kita mengeluh, semakin pesimis, semakin rugi hidup kita. Oh, repot diluk kayak ngeluh tok ae. Duwe bojo ayu ngeluh, duwe bojo elek ngeluh. Sedih ae. Mohon maaf ya. Allah berfirman, "Wala tahinu." Ojo merasa lemah, wala tahzanu, ojo ngeluh, ojo bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, sebab kamu itu paling tinggi kalau kamu itu orang beriman. Jadi orang yang suka mengeluh itu tandanya imannya lemah. Karena orang beriman itu tinggi kedudukannya, mulia. Kita yang didik mengeluh, sembuh barang mengeluh, itu tadi enak mengeluh, gak enak tambah mengeluh. Ada yang mengeluh tak? Nah, ngaji amu ini gak enak. Wono ngeluh. Jadi hidup itu jangan dibuat untuk apa? Mengeluh. Karena apa? Orang mengeluh itu gak apa-apa, gak esok bahagia. Terus ketok Pak, wajah itu ketok mengeluh itu. Tahu wajah orang mengeluh Pak ya? Ya kayak wajah logur itu. Gak, orang kalau optimis itu kan apa? Gagah kan ya? Nek wajah mengeluh ya Bapak? Bapak teko kerja ngeluh, aduh ibu meneng wae ibu nek besok bahaya. Jadi hidup itu harus optimis. Soalnya apa? Supaya bahagia harus optimis, jangan suka apa? Mengeluh, jangan larut dalam kesedihan meskipun masalah memuncak. Halo, kadang-kadang ono masalah. Duh. Soalnya apa? Orang mengeluh itu merusak jaringan, Pak, saraf sekaligus mohon maaf ini. Ketahanan tubuh kita itu akan jadi lemah. Sampe nek mengeluh ono anggap sing loro. Mbok boyo mbok wis pokoke tambah sirai tambah ngeluh biasa ya. Kakek mengeluh. Iya. Oke. Ada teori namanya the law of attraction. You are what you think. Berusaha optimal dan berdoa. Artinya begini. Dalam teori ini dikatakan the law of attraction itu artinya teori tarik menarik. Jadi you are what you think. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu pikirkan. Nah, kita itu kadang-kadang mohon maaf ya, dalam bahasa agama itu kakean suudon gitu ya. Contoh aja, mohon maaf loh itu. Dalam teori ini mesti sering kali terjadi Pak. Soalnya ada hadis qudsi mengatakan, katanya Allah, ana inda doni abdi bi, aku tergantung, mohon maaf, penyonomu. Nah, kita kadang-kadang gak lore lho ngomong ini. Aku wis loro awakku loro kabeh. Ya loro temen. Lho terus padha ya.